Gimana Bang Rudi udah tahu tidak? Belum tahu aku. Bang Rudi itu Tuhannya Bang Rudi itu pernah eksis di bumi itu, tampil dalam sosok manusia itu, tahu tidak kejadiannya kapan? Tuhannya itu Rudi gitu loh. Karena kalau Tuhanku nggak tahu. Kalau Tuhanku Tuhannya Yesus, Tuhannya Yahshua, Tuhannya Isa, itu nggak pernah ada riwayat sejarah pernah tampil dalam sosok manusia di berjalan-jalan di muka bumi. Nggak pernah ada kejadian itu. Ya, saya udah baca keseluruhan literatur. Sosok pohon pernah? Nggak ada juga, kalau nggak ada juga. Non Tuhan jenis tumbuhan nggak pernah, non Tuhan jenis malaikat nggak pernah, non Tuhan jenis jin nggak pernah. Coba buka surah 28 ayat 30, Bu. Surah 28 ayat 30 coba dibuka. Yang kisah Musa, kisah Rasulullah Musa. Iya. Dia menyatakan dirinya melalui sebatang pohon. Rasulullah Musa. Nggak ada. Iya, dia menyatakan. Itu Teofani, penanda. Iya. Teofani itu Teofani kan berarti kehadirannya, Bu. Itu Teofani. Oh, iya itu Teofani penanda. Yang api itu penanda. Api itu penanda. Kalau pohon memang pohon di situ. Memang pohon itu ada di situ. Ya, makanya kenapa Tuhan Ibu kenapa Tuhan Ibu ada di situ awalnya. Ya. Tapi api itu diadakan oleh Tuhan sebagai penanda. Ya, coba Bu. Kenapa Tuhan Ibu harus menyatakan dirinya melalui sebatang pohon? Kenapa tidak melalui seorang manusia? Coba dijawab, apa ya alasannya? Halo? Putus-putus sih. Apa tadi ucapannya, Mbak? Ya, mungkin di tempat Ibu. Putus-putus suaranya. Ya, putus-putus kenapa suaranya. Allah SWT? Ya. Itu ya tempat. Kenapa Tuhan Ibu menyatakan dirinya? Kenapa Tuhan Ibu menyatakan dirinya harus menggunakan sebatang pohon kepada Musa? Kenapa enggak menggunakan manusia? Itu maksud saya. Oh, Tuhan itu kan suka-suka, Bang. Mau jadikan api sebagai teofani, jadikan apa sebagai teofani, itu kan suka-suka dia. Ya, berarti Tuhan bisa berteofani melalui manusia berarti ya. Tidak ada kuasa dari manusia makhluk ini untuk mengganggu gugat apa yang Tuhan inginkan. Halo? Tuhan punya kuasa menjadikan api sebagai teofani di situ, Bang. Kenapa sih? Ngelek-ngelek. Jadi ceritanya itu melek ya. Saya yang merah. Ceritanya itu api di kejadian Rasulullah Musa itu memang api beneran, tapi itu diadakan oleh Tuhan sebagai penanda atau teofani. Penanda bahwa disitulah wahyu diwahyukan gitu. Disitulah Alkitab bernama Taurat diwahyukan. Ya silakan aja. Oh, jaringan saya ya. Halo Bu. Capek. Bu. Ya, Bu. Kenapa putus-putus ya? Ya, Ibu mengatakan tadi kan suka-suka Tuhan. Dia mau berteofani menjadi apa bisa ya. Makanya kenapa kalian tidak terima kalau dia berteofani jadi manusia? Bukan Tuhan, gini loh Bos. Bukan Tuhan yang berteofani. Tuhan menjadikan api sebagai teofani, penanda. Jadi teofani itu Anda Indonesia kan dulu dah supaya kita mudah mengetahui. Diterjemahkan Indonesia dulu lafal teofani ini. Ya. Kenapa Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai penandanya, teofaninya? Ya, itu artinya mau api, mau manusia, mau malaikat, mau hewan, kalau dia dijadikan teofani berarti teofani ini bukan Tuhan. Itu poinnya di situ, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu sebagai teofani dalam sosok manusia, api itu teofani dalam sosok non manusia, manusia mau api tetap aja teofani. Teofani itu ya bukan Tuhan itu poinnya. Jadi itu hanya sebagai framing, sebagai penanda, sebagai frame bahwa disitulah tempat yang ditunjuk oleh Tuhan gitu loh. Dikasih clue sama Tuhan kepada Musa supaya
tempatnya bisa tepat, jangan keliru. Ya. Berarti Ibu juga ya, berarti Ibu juga percaya ya kalau Tuhan bisa berteofani melalui manusia, menjadikan manusia sebagai penandanya. Saya kasih contoh lagi teofani. Misal orang iring-iringan Jokowi, iring-iringan Pak Presiden. Iring-iringan Jokowi, iring-iringan Pak Presiden itu ada teofaninya, ada penandanya apa? Mobil sirine, ya, mobil sirine, mobil patwal. Apakah mobil sirine ini adalah Jokowi? Tidak, tapi itu adalah teofani, penanda bahwa iring-iringan Jokowi ini ada gitu. Nah itu yang disebut teofani, seperti api tadi. Peran api di dalam kisah Musa itu seperti sirine dalam iring-iringan presiden gitu. Kok bising kali, Bu? Itu teofani. Itu teofani. Ya kok bising kali? Oh iya ya. Udahlah nanti lagi Bu ya, sakit telingaku. Sensitif itu anunya, soundnya. Iya. Kayak Ibu lagi di pasar atau di bandara. Bising kawan. Gak bisa aku konsentrasi. Kayak suara gerinda. Kayak suara apa ya? Ya. Kawan-kawan, Ibu ini sudah mengakui suka-suka Tuhan. Mau jadi apapun dia bisa. Mau berteofani melalui apapun dia bisa. Tapi di Islam tidak ada ilmu teologinya arti teofani itu tidak ada. Itu diambil dari Kristen. Tujuannya apa? Karena mereka ini sering saya kasih PR mengenai surah 28 ayat 30. Maka satu-satunya cara, itulah yang mereka buat. Harus merujuk kepada Kristen agar bisa terjawab. Mengapa Allah SWT menggunakan pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kenapa tidak menggunakan manusia? Dia sudah mengakui suka-suka Tuhan. Artinya Tuhan sangat bisa menggunakan teofani adalah manusia. Terus dia membuat contoh penanda. Kalau ada iring-iringan, itu Pak Jokowi masuk, misalnya ada PM dari kiri kanan, itu Pak Jokowi lagi lewat. Ternyata Kapolri, Panglima ABRI yang lewat, PM juga mengapa ya? Atau Wakil Presiden hampir sama juga ya. Berarti dia sudah keliru memberi contoh. Oke, kita anggap itu contoh yang baik. Maka dari situ bahwa sirene itu katanya teofani. Berarti di mana ada sirene itu pasti ada Pak Jokowi. Kan begitu? Sama dengan Tuhan, di mana ada semak duri, di mana ada pohon itu, pasti ada Tuhan, kan begitu. Sekarang banyak kali pohon, tidak ada Tuhan. Nah, sama dengan itu. Oke, kita anggaplah pohon itu saja. Kenapa dia tidak menggunakan manusia sebagai teofaninya? Artinya di mana ada manusia itu, di situ ada Tuhan. Mana lebih mulia, pohon atau manusia? Sementara dikatakan manusia ini adalah yang lebih mulia dari seluruh makhluk. Ya, silakan Pak Zafran. Begini Bang, begini. Nah, di sinilah kita bisa melihat kecerdasan orang Islam itu, Bang. Kalau apa? Cerdasnya mana? Mengatakan tadi Tuhan itu pohon, seperti itu merubah waktu dia menampakkan dirinya di pohon, begitu Abang katakan. Tapi umat Islam tidak pernah menjadi. Sebentar, saya tidak pernah mengatakan Tuhan menjadi pohon. Kamu keliru. Kenapa Tuhan menggunakan media pohon? Mengapa Tuhan menggunakan media pohon? Untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada Musa. Maka ibu itu menjawab, pohon itu adalah teofani. Teofani kata dia adalah penanda. Ada enggak di dalam ajaran Islam teofani? Enggak ada. Oh. Jaringan, Bang, jaringan. Oke, kulangi lagi. Ulangi. Oke, ulangi Bang. Oke. Mengapa Allah SWT menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada Musa? Itu pertanyaan saya. Maka ibu itu tidak bisa menemukan jawaban. Maka dia bilanglah itu teofani. Penanda katanya. Sementara di dalam teologi Islam tidak dikenal teofani. Apalagi sampai teofilus. Kan Niko. Silakan. Begini Bang, itu kan hanya Nabi Musa kan pada saat itu kan menerima firman, ya kan? Di situ kan adalah terdengar suara dari sebatang pohon itu. Tapi bukan berarti Allah itu di situ, Bang. Maksudnya bukan berarti Allah itu pohon begitu. Dan kebanyakan saya bilang tidak pernah saya mengatakan Allah di situ. Iya, betul. Saya tahu, tidak Bang, mengatakan Allah itu pohon. Yang saya tanya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada Musa? Bagaimana kalau dia menggunakan manusia?
sebagai Nah, medianya untuk menyatakan diri dia adalah Tuhan. Silakan. begini. Ketika suara itu keluar dari pohon itu, Bang, makanya Abang tadi katakan seperti, saya tahu sudah arah yang kemana. Cuma Allah tidak pernah mengatakan dirinya tuh apa, seperti Abang katakan kan, kalau si Yesus kan Abang katakan kan, firman menjadi manusia, ya kan, seperti itu. Tapi sedangkan Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Dalam Al-Quran tidak pernah seperti itu. Firman itu menjadi pohon, keluarlah suara. Maksudnya tidak pernah begitu. Itu hanya suara Allah yang aja yang terdengar di situ, Bang. Tapi bukan berarti Allah itu pohon, tidak seperti itu. Nah, Loh, umat Islam, saya bilang, gimana sih? iya, saya ngerti, Bang. Tunggu Saya dulu. tahu, saya paham. Saya tidak paham pernah itu. mengatakan, sebentar Iya, dulu, saya kamu paham. keliru terus. Saya tidak pernah mengatakan Allah itu menjadi pohon. Iya, saya paham. Mengapa Saya dia paham. menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya sebagai Allah pencipta langit dan bumi kepada Musa? Kenapa dia tidak menggunakan media hewan atau media manusia? Bukankah manusia ini adalah makhluk paling sempurna? Silakan. Begini, Bang. Kalau kita main seperti begini. Karena kan dikatakan di situ, di lembah suci kan, dikatakan di situ, di lembah suci. Ya kan? Berarti lembah itu, Bang, telah disucikan seperti itu. Tuhan itu kan maha suci, Bang. Ya kan? Tidak mungkinlah Tuhan yang maha suci ini, Bang, ingin menjadi manusia. Ya kan? Abang tahulah manusia ini seperti apa. Ya kan? Tempatnya dosa. Ya kan? Tempatnya... Kita ini kan, Bang, jalan kan bawa kotoran loh, Bang. Ya kan? Tidak mungkinlah Allah itu yang maha suci itu bergabung dengan kotoran, Bang. Tidak mungkin. Ya kan? Manusia ini kan jalan aja bawa kotoran, Bang. Nah, di mana kesucian Tuhan itu kalau dia jadi manusia? Sebentar ku tanya sama kau. Kau mengatakan bahwa manusia itu bawa kotoran. Berarti manusia ini adalah bukan ciptaan tertinggi. Bahwa manusia ini bukanlah makhluk paling tinggi, paling mulia. Adam saja, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Masa dia sujud kepada kotoran? Tanggung jawab kau loh. Itu kan, Bang, sujud itu namanya sujud penghormatan. Ya kan? Saya nggak tanya penghormatan atau menyembah. Masa malaikat menghormat kepada kotoran yang membawa kotoran? Masuk akal muda? Ya, begini, Bang. Kan memang kenyataan kan memang begitu. Ya kan? Kita ini kan memang begitu. Dengar dulu baik-baik. Masa dia mengangkat Nabi yang membawa kotoran? Pohon kan tidak bawa kotoran. Nabi maunya pohon. Maunya malaikat disuruh sujud kepada pohon. Makanya dia menggunakan media pohon. Kali itu jadinya. Silakan. Begini, Bang, itu kan didukung juga dengan dalil yang ada di Perjanjian Lama, ya kan, Bang? Dikatakan di situ juga bahwa Tuhan itu... Jangan lari ke Perjanjian Lama dulu. Coba kalian berusaha Islam ini, berusahalah kalian menjawab pertanyaan kami dari Al-Quran. Gak mampu Al-Quran menjawab dari hadis. Gak mampu hadis menjawab dari asbabun. Tapi ingat, 6 rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab para nabi. Tidak ada yang bilang beriman kepada kitab-kitab imam. Jangan sampai ke imam ya, cukup sampai asbabun. Silakan. Atau beriman kepada kitab profesor, ada itu. Yang namanya beriman kepada kitab-kitab, Bang. Ya, kitab-kitab terdahulu kita imani semua. Kitab-kitab bahwa ini pernah turun. Kitab ini pernah diturunkan oleh Allah. Iya kan? Nah, sedangkan di Taurat itu kan dikatakan begini, Kejadian. Ya. Pak, sebentar Pak. Biar jangan salah kalian. Kejadian itu bukan milik Allah SWT. Milik Allah SWT namanya sapi betina. Itulah kitab mengenai Musa di situ. Tidak pernah kejadian. Mana buktinya Allah SWT mengatakan, saya menurunkan kitab kejadian. Tidak ada. Ya, Taurat itu, Bang. Ya kan, Allah menurunkan Taurat itu. Taurat. Mana Taurat? Ada nggak Allah mengatakan kejadian, keluaran, bilangan, imamat, bilangan, ulangan? Ada nggak? Nggak ada. Kalian itu hanya meraba-raba di muka bumi. Kalian ini adalah makhluk yang paling kasihan di muka bumi. Punya kitab suci tapi tidak bisa mencari isinya. Bagaimana mau dijelaskan nih, Bang, kalau nggak bisa ngomong juga? Nah, jelaskan. Tapi jangan lari ke Bible ya. Itu nggak ada hak kalian di situ. Bukan punya Tuhan kalian itu, Tuhan kami itu. Silakan dengan Tuhan Yahudi. Nggak, maksud saya kan, Abang begini, ya kan? Abang mengatakan kenapa Tuhan itu tidak mau mengambil rupa jadi manusia. Jadi kita meluruskan juga ya sedikit kan. Seperti itu. Yang saya bilang tadi di Bilangan 23 ayat 19 itu. Ya kan, Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Nggak mungkinlah Tuhan itu mau melanggar sendiri firman-Nya, Bang.
Iya kan? Nah, sebentar, jangan cari pembenaran ke Bible. Jangan cari dari Al-Quranmu yang mengatakan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Makanya yang kutanya bukan menjadi loh, menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan. Pahami menggunakan dengan menjadi loh. Tolong fokus. Silakan. Ya Allah menggunakan ini, ya kan di situ kan Bang dikatakan. Coba Bang buka dia punya ayat tuh Bang, kita baca sama-sama biar lebih jelas. Oke, aku buka. Surah 28 ayat 30. Ya, ini ya Al-Qisas. Ayatnya yang ke-30. Iya. Kebacakan ya. Bahasa Ya. Indonesianya aku nggak bisa bahasa Arab. Maka ketika dia buka kurung tutup kurung Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Silakan. Nah di situ dikatakan apa Bang? Iya kan jelas kan diseru. Berarti diseru Ya. aja Bang. Kita tidak tahu apakah Allah itu diseru di samping pohon, apakah dia di dalam pohon, apakah di pohon, kan kita tidak tahu. Iya kan? Ya, makanya aku bilang, kau nggak ngerti pertanyaanku. Mengapa menggunakan media pohon? Bukan ku bilang dia jadi pohon. Atau gini, kenapa dia diseru dari pohon? Itu, Bang ada dikatakan dalam dalil itu tadi bahwa Allah menjadi pohon di situ, adakah? Karena dia menggunakan. Ada, Pak. Nah, tidak ada ku bilang menjadi pohon, bro. Tidak ada ku bilang dia menjadi pohon. Iya. Tapi menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya sebagai sang pencipta. Ada dikatakan di situ Allah menggunakan Bang. Di situ. Memang ada dari sebatang pohon. Nah, kau mau contoh Bang, sebentar. Kan bisa saya di pohon itu Bang. Kan saya bisa. Saya di samping pohon bisa. Berarti Tuhan di samping pohon itu. Bukan. Tambah runyam kau, tambah blunder. Suara Bang, suara kan? Iya, kan? Makanya aku bilang menggunakan media. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Aduh. Digunakan gitu Bang. Tapi tidak ada dikatakan pohon itu apa? Lah pohon itu apa? Suara yang keluar. Kita tidak tahu dari mana, dari batang pohon itu kah atau di samping pohon. Dari pohon. Nggak ada dibilang dari samping pohon. Kok ngarang-ngarang dari sebatang pohon dibilang? Iya, dari sebatang pohon. Iya, tapi apakah digunakan sebatang pohon itu kita tidak tahu. Dari mana keluar suara itu kan? Coba, ini dari sebatang pohon. Artinya dari sini keluar, bukan ada dari samping, bukan ada dari belakang, bukan ada dari atas. Artinya itu samping kiri kanan atas bawah. Kalau dari, ya dari sini. Paham nggak bahasa Indonesia? Aduh. Kacau kalian ini, Bang. Tapi itu kan suara, Bang, suara. Iya kan? Enggak masalah, Bro. Mau suara mau apa? Kenapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan? Saya bukan bilang menjadi pohon ya, menggunakan media. Media tahu nggak artinya? Contoh, kita menggunakan toa atau ini yang waktu kita misalnya demo kan ada itu. Halo kawan-kawan. Itu kita buat media menyampaikan suara kita. Bukan berarti kita adalah toa itu. Ada dalilnya begini Bang, ada dalilnya. Allah tuh tidak ditanya apa yang dia lakukan. Ya kan? Kita lah yang ditanya apa yang kita lakukan ini. Seperti itu. Bukan berarti Allah menggunakan batang pohon itu sebagai sarana. Kasih ayatnya. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Coba kasih ayatnya. Aku mau tahu. Oke. Bentar Bang, cari dulu ya. Siap. Biar tambah ilmu kita kawan-kawannya. Baru tahu saya ada ayat Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Apa gunanya diberitahukannya semuanya? Al-Maidah ayat 23 Bang. Al-Maidah. Ya, tunggu. Sabar ya. Kalau diklik muncul iklan.
Al-Maidah surah 5 ayat 23. Ya, dikatakan begini, kubacakan ya. Ya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jikalau kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya ke Al-Anbiya. Al-Anbiya, Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 3. Iya, salah. Al-Anbiya itu surah berapa itu ya? Aku agak lupa. Al-Anbiya. Oh, surah 21 ayat 23. Ya, sabar. Iya. Ku jelaskan. Dia Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Oke, ya silakan. Ini menyangkut apa? Hari kiamat kan? Atau alam kubur kan? Atau apa? Bukan tentang dirinya, Bang. Apa yang Allah kerjakan tuh kita tidak perlu tanyakan. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah seperti itu? Tidak boleh ditanya. Kalian lucu. Ya, kan? Kalian mempertanyakan apa yang dikerjakan Tuhan kami. Sementara kalian tidak bisa dipertanyakan apa yang dikerjakan Tuhan kalian. Masa nggak bisa ditanya itu? Ya sudah, kalau gitu nggak ada diskusi. Selesai. Lah semua yang di kitab suci kan pekerjaan Tuhan. Aduh. Bukan, Bang. Masalahnya, karena kita bertanya, karena kan ada dalilnya seperti itu. Nah, Tuhan itu menjadi manusia, kan kita ingin tahu karena dia menjadi manusia ini, kenapa dia seperti ini. Kan itu kan ada jalannya dia seperti itu. Sedangkan Tuhan yang Allah kan tidak ditanya tentang apa yang dia buat, karena memang tidak ada dalil-dalil yang disampaikan Tuhan itu harus berubah menjadi manusia. Kan tidak ada dalilnya seperti itu. Firman itu menjadi sebatang pohon. Ya kan tidak ada dalilnya seperti itu. Nah, kalau ketika firman itu berubah menjadi manusia, kita ini bertanya sudah. Karena timbul pertanyaan banyak di situ sudah nanti muncul. Yang mana yang benar? Ya memang Tuhan, masa Tuhan nggak bisa dipertanyakan? Kan lawak itu. Bang, kalau kita bertanya sama Tuhan itu bagaimana coba? Berarti kita ini bagaimana yang mau bertanya kepada Tuhan itu? Berarti tak protes. Ya terus kenapa kalian berdebat sama kami? Semua yang di kami itu kan pekerjaan Tuhan. Sudah jangan berdebat. Oke, terima kasih Pak Zul, paham. Karena kita berdiskusi kan mempertanyakan Tuhan. Paham ya? Oke, sampai jumpa ya. Oke. Aku mau makasih.